Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Saada, mahasiswi dari Universitas Pancasakti, program studi pendidikan anak usia dini. Di sini saya mau menyelesaikan tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Butin Hartini MPD. Baik, saya mau meresum materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh. Baik, di pertemuan pertama ada materi tentang pengantar ihwal pendidikan kewarganegaraan. Kemudian di pertemuan kedua ada materi tentang filsafat Pancasila dan ideologi nasional. Apa itu filsafat Pancasila dan ideologi nasional? Definisi filsafat Pancasila di sini secara etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani philen yang berarti cinta dan sophos yang berarti kebijaksanaan. Oleh karena itu, secara sederhana, pemahaman filsafat adalah keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran sejati. Kemudian apa itu fungsi dan kedudukan Pancasila? Fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar filsafat negara dan sebagai ideologi pandangan hidup bangsa Indonesia. Kemudian di sini ada asal mula Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama itu kausa materialis, yang kedua kausa formalis, yang ketiga ada kausa efisien, yang keempat ada kausa finalis. Kemudian ada lagi hakikat dan fungsi ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah suatu pilihan yang jelas membawa komitmen bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkannya. Kemudian ada fungsi ideologi Pancasila sebagai ideologi negara. Apa itu fungsi ideologi Pancasila sebagai ideologi negara? Yang pertama, memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Yang kedua, mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Di pertemuan ketiga membahas tentang moral, nilai, dan norma. Pengertian nilai. Menurut Zahiri 1999, nilai adalah harga makna, isi dan pesan, semangat, atau jiwa yang tersurat atau tersirat dalam fakta, konsep dan teori sehingga bermakna secara fungsional. Kemudian definisi moral. Moral dalam bahasa Indonesia berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin yang menjadi tingkah laku batin dalam hidup. Dalam hubungannya dengan nilai, moral adalah bagian dari nilai, yaitu nilai moral. Nilai moral berkaitan dengan perilaku manusia tentang hal baik dan hal yang buruk. Kemudian pertemuan keempat membahas tentang politik secara universal. Apa itu pengertian politik? Politik sendiri berasal dari bahasa Yunani politikos yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara, atau proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Kemudian ada struktur politik. Struktur politik terbagi dua, formal dan informal. Yang menjadi formal adalah 1. Eksekutif, 2. Legislatif, 3. Yudikatif. Kemudian informal adalah struktur yang mampu mempengaruhi cara bekerja aparat masyarakat untuk mengemukakan, menyalurkan tuntutan dan dukungan dan risalah tertentu yang berhubungan dengan kepentingan umum. Kemudian ada tujuan politik. 1. Mewujudkan cita-cita bangsa. 2. Mengembangkan kehidupan demokrasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. 3. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian ada juga konsep politik. Dapat diuraikan menjadi beberapa bagian yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan umum, dan pembagian atau alokasi. Pertemuan kelima membahas tentang politik dan strategi nasional. Pengertian politik dan strategi nasional
dapat diartikan sebagai cara melaksanakan kebijaksanaan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional, untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan sejahtera secara merata dan menyeluruh. Pertemuan ke-6 membahas tentang HAM di Indonesia. Definisi HAM, sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Ciri-ciri HAM. Ya, apa saja ciri-ciri HAM itu? Yang pertama, HAM tidak diberikan kepada seseorang melainkan merupakan hak semua orang. Yang kedua, HAM tidak dapat dicabut atau diserahkan. Yang ketiga, HAM bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia dalam kandungan. Yang keempat, HAM sifatnya universal, sehingga berlaku bagi semua manusia, tidak memandang suku, status, dan perbedaan lainnya. Macam-macam HAM. Apa saja HAM itu? Yang pertama, hak asasi pribadi. Yang kedua, hak asasi politik. Yang ketiga, hak asasi ekonomi. Yang keempat, hak asasi peradilan. Yang kelima, hak asasi sosial dan budaya. Yang keenam, hak asasi hukum. Kemudian pertemuan ke-7 membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Apa itu definisi hak? Hak adalah sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Hak pada umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajibannya. Apa saja contoh hak warga negara Indonesia? Yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintah. Kemudian contoh kewajiban warga negara. Apa saja contoh kewajiban dan warga negara itu? Yang pertama, membayar pajak. Yang kedua, membela pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, menghormati hak asasi manusia. Yang keempat, menjunjung hukum dan pemerintah. Yang kelima, tunduk pada pembatasan yang diterapkan undang-undang. Kemudian pengertian kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan atau kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Sekian resum materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.